Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, saya bersama pengurus Yayasan Darul Hasanah dan Masjid Al-Falah Genduk Semarang menyaksikan ujian disertasi doktor salah seorang pengurusnya, yaitu Bapak Dr. Alis Asikin MA di ruang promosi doktor lantai 3 kampus 1 UIN Walisongo. Disertasi beliau berjudul Pemikiran Anti Korupsi Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah. Ujian berlangsung hampir 2 jam. Bagaimana jalannya ujian disertasi doktor ini? Silahkan tonton videonya. Selamat menyaksikan. Para hadirin yang hadir pada kesempatan ujian kali ini, kita akan menguji secara terbuka Saudara Alis Asikin yang telah menulis disertasi dengan judul Pemikiran Anti Korupsi Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah. Saya persilakan co-promotor untuk memperkenalkan Saudara Promo Fendis. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati dan muliakan Ketua Sidang dan para penguji ujian terbuka, mahasiswa prawan doktor atas nama Promo Fendis Alis Asikin. Yang saya hormati para hadirin yang berbahagia, izinkan saya membacakan secara singkat biodata Promo Fendis. Nama Alis Asikin, lahir di Semarang 24 Juli 1959. Status sudah menikah dan tidak boleh nambah lagi. Tuh, karena itu kalau nambah berarti korupsi. Riwayat pendidikan: SD Purwosari 1 Sayung, Demak, lulus tahun 1982. SMP Negeri Sayung Demak, lulus 85. SMA Negeri Grogol Demak, sekarang SMA Negeri Karangtengah, lulus 1988. S1 Prodi Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, lulus tahun 95. Kemudian S2 Bahasa dan Program Magister, S2 Bahasa dan Sastra Arab, Sekolah Bahasa Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus 2007. Dan yang terakhir S3 Islamic Studies Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang. Insya Allah nanti statusnya. Pendidikan tambahan, pernah mengikuti program pembibitan dosen di Jakarta tahun 1998. Kemudian program Ta'ilul Mu'alimin di Universitas Muhammad Ibnu Saud Libya Jakarta tahun 2000. Mengikuti short course di Jamiah Ummul Qura Mekah tahun 2007 dan lain-lain, dan masih banyak lagi yang lain. Sekarang Prof. Fendis bekerja sebagai dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang dan Kepala Pusat Pengembangan Bahasa UIN Walisongo Semarang 2019 hingga 2023. Sedangkan karya-karya ilmiah banyak sekali di sini, tidak bisa saya bacakan satu persatu. Terima kasih atas segala perhatian dan waktu saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dr. Sulaiman selaku co-promotor. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah saatnya bagi kami untuk memperkenalkan tim penguji pada hari ini. Susunan tim penguji terdiri dari Ketua Sidang Profesor Dr. Imam Taufik yang saat ini sedang di Jakarta, kemudian mewakilkan pada saya Sekretaris saya sendiri Mukhtar Fanani,
Kemudian anggota penguji Profesor Dr. Suwito dari UIN Saizu Purwokerto selaku external examiner yang berada di ujung paling kiri saya. Kemudian Profesor Dr. Muhsin Jamil yang saat ini sedang di atas pesawat sehingga tidak bisa join bersama kita. Semoga nanti bisa. Kemudian Profesor Dr. Nur Khairin yang sebenarnya juga ada acara di Jakarta tapi mementingkan ujian siang hari ini. Cukup diwakili para profesor yang menuju Jakarta. Ada di samping kiri saya. Kemudian Bapak Dr. Muhammad Sultan selaku penguji ketiga di sebelah kanan saya. Kemudian Bapak Profesor Dr. Syamsul Ma'arif yang juga satu pesawat dengan Pak Muhsin, sehingga nanti kita tunggu apakah bisa join online apa tidak. Kemudian penguji dan juga co-promotor adalah Dr. Sulaiman yang sejak awal menemani Pak Alis untuk menyelesaikan tugas ini. Seperti yang biasa kita jalankan, kami akan mempersilahkan Saudara Promovendus untuk menyampaikan isi disertasinya secara singkat maksimal 12 menit. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Profesor Dr. Haji Imam Taufik MAG selaku ketua sekaligus penguji. Yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Haji Mohyar Fanani MAG, sekretaris sekaligus penguji. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa berdiri di podium ini untuk menyampaikan hasil penelitian yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Dan penelitian ini mengambil judul yaitu Pemikiran Anti Korupsi Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nahjul Balagha. Adapun latar belakang yang mendasari dan juga memberikan alasan saya melakukan penelitian ini adalah kondisi Indonesia yang sudah terpengaruh dan juga terkena wabah yang namanya korupsi secara merajalela yang begitu menggurita dan sekarang menjadi extraordinary crime ataupun satu kejahatan yang luar biasa. Dan ini tidak hanya di dunia, akan tetapi juga tidak terkecuali adalah juga di Indonesia. Menurut data Transparansi Internasional Indonesia pada tahun 2022, kita sengaja mengambil tahun itu karena tahun 2023 masih berjalan. Indonesia itu meningkat atau Indonesia menempati pada peringkat 110 dari 180 negara. Yang skornya adalah 34. Padahal tahun 2021 itu 37 skornya. Artinya berarti mengalami sebuah peningkatan skor yang artinya peningkatan itu bukan semakin baik akan tetapi adalah semakin parah. Oleh karena itu maka Indonesia perlu role model untuk melakukan satu upaya-upaya dalam rangka untuk mengatasi korupsi. Dan alhamdulillah setelah menemukan kitab Nahjul Balagha, yaitu yang berisi tentang kebijakan-kebijakan Imam Ali dan yang terkait khusus dengan materi ini, harapannya akan menjadi sebuah ilustrasi dan juga menjadi inspirasi yang bisa kita terapkan untuk perubahan kondisi negeri ini. Nah sekarang perumusan masalah, bagaimana pemikiran anti korupsi Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nahjul Balagha. Harapannya dalam pemikiran ini kita akan tahu kiat-kiat Imam Ali bin Abi Thalib itu untuk bisa
mendewasakan masyarakat dalam rangka untuk mengantisipasi kaitannya dengan masalah korupsi, sampai kemudian penanganan yang berupa kebijakan Imam Ali, kebijakan Ali bin Abi Thalib terhadap pelaku-pelaku korupsi yang ada. Itu yang ingin ditarik dari rumusan masalah. Kemudian yang kedua adalah apa tantangan penerapan pemikiran anti korupsi Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah. Tentunya tidak semudah yang memang dibayangkan, apalagi sejarah memberikan informasi pada kita suatu kondisi yang sangat carut marut pada peristiwa itu, pada kondisi politik dan juga masyarakat, sehingga sampai terbunuh dan juga wafatnya Sayyidina Utsman pada saat itu. Nah, ini menjadi tantangan. Kira-kira nanti tantangannya apa? Itu akan menjadi satu bahasan yang akan kita jadikan informasinya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana pemikiran anti korupsi Ali bin Abi Thalib diterapkan dalam konteks postmodern. Ini satu tanggapan dari usulan pada saat tertutup, jangan sampai formulasi ataupun hal-hal yang kemudian dijadikan satu bahan tulisan itu hanya sesuatu yang sifatnya melangit, artinya tidak membumi. Dan paling tidak ada kontribusi yang memang nanti bisa dimanfaatkan untuk negeri ini. Oleh karena itu maka kami menarik dalam konteks postmodern, sehingga kalau bahasanya yang terhormat dan amat terpelajar Pak Dr. Muhyar Fanani, biar kita nggak seperti orang rasan-rasan pada masa lalu. Metode penelitian, jenis penelitiannya kita menggunakan heuristika, sementara pendekatannya adalah hermeneutik. Ini memang dalam rangka nanti kita mengkaji yang ada di dalam Nahjul Balaghah berkait dengan kaul-kaul, sabda, petuah, nasihat, murosalah, surat menyurat sampai kepada kebijakan Imam Ali dan sikap Imam Ali, itu kemudian diambil satu ibarat ataupun satu konklusi untuk kemudian bisa dilakukan mempraktekkan itu untuk perbaikan. Nah, jenis penelitiannya adalah heuristik, maknanya kita akan menelusuri dari mulai A sampai Z berkaitan dengan ini untuk kemudian secara semaksimal yang bisa dilakukan untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Kita mendokumentasikan dari semua yang ada dari mulai A sampai Z. Yang ini adalah berkait dengan data-data yang ada di dalam kitab Nahjul Balaghah. Nah, kemudian untuk sumber data kita bagi menjadi dua, yaitu sumber data primer yang jelas terfokus pada kitab Nahjul Balaghah, yaitu karangan Syarifologi yang nama aslinya adalah Muhammad bin Husain bin Musa bin Muhammad bin Musa bin Ibrahim bin Al-Imam Musa Al-Khatib. Kalau kemudian kita lanjutkan itu adalah bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang memang memberikan informasi dan juga hal-hal yang kita harapkan memberikan satu dampak positif ketika ada keinginan mengarah pada perbaikan yang diinginkan. Kemudian untuk teknik analisis data, yaitu analis data kaitannya dengan konten analis, artinya isi daripada data-data yang ada itu yang kemudian nanti kita terjemahkan lewat penelusuran kaitannya dengan pendekatan hermeneutik yang kita lakukan. Pembahasan yaitu nanti bagaimana pemikiran anti korupsi Ali bin Abi Thalib, kemudian apa tantangan penerapannya dan bagaimana pemikiran anti korupsi dalam konteks postmodern. Bagaimana pemikiran korupsi anti korupsi Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah. Anti korupsi Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah dapat dipetakan di dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah kaitan dengan wujud atau dalam wujud khutbah. Yang kedua adalah hikmah, yang itu seperti kata-kata mutiara pendek demikian. Kemudian adalah kaitannya dengan masalah surat menyurat, yaitu untuk kaitannya pembinaan. Jadi yang dilakukan oleh Sayyidina Ali kepada bawahannya untuk melakukan pembinaan
secara tidak langsung karena memang ada jarak yang memisahkan. Nah, kemudian adalah kebijakan sikap terhadap aksi korupsi yang pernah dan yang sudah terjadi. Kemudian pembahasan berikutnya apa tantangannya? Yang jelas yang pertama adalah perpecahan umat sebagai akibat chaos pada saat itu sehingga berakibat konflik yang berpanjangan. Yang kedua, sulitnya pembauran antara Arab dan juga non-Arab, yang ini menjadi salah satu di antara penghambat, yaitu bagaimana untuk bisa merealisasikan kaitannya tindakan anti korupsi. Kemudian yang berikutnya adalah rusaknya moral masyarakat kembali kepada tradisi lama, sehingga seolah-olah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu juga bahwasanya apakah ketika aku meninggal, ketika Rasulullah meninggal, kalian akan kembali lagi. Fa imma ta'uqila in qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqabihi. Kemudian masih adanya tradisi tanpa menulis. Ini sesuatu yang perlu kemudian kita jadikan sebagai tantangan, karena ternyata bahwasanya kita tahu ada pelarangan penulisan ya, karena khaufan, karena ketakutan wujudul ikhtilat bainal wahyi wal akhar, antara wahyu dengan yang lain. Ya, sementara untuk kesimpulannya pemikiran Ali bin Abi Thalib disampaikan dalam bentuk nasihat, khutbah, surat menyurat, dan tindakan nyata. Kemudian tantangan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib dalam hal ini adalah perpecahan yang berakibat konflik, resistensi penolakan, sulitnya pembauran ras yaitu Arab dan non-Arab, dan sikap sungkan dan juga permisif serta taklid buta. Dan yang terakhir adalah pemikiran anti korupsi Ali bin Abi Thalib relevan dengan konteks postmodern seperti keadilan, ketegasan, penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan nilai moral. Assalamualaikum. Terima kasih Saudara Romo Vendus. Saya terus terang saja tidak siap untuk berhenti mendengarkan uraian yang menggebu-gebu. Rupa-rupanya Pak Romo Vendus suka sekali berhenti secara mendadak. Kita akan memanfaatkan waktu semaksimal dan seefisien mungkin. Kami akan persilahkan Bapak penguji eksternal Profesor Dr. Suwito untuk memanfaatkan waktu maksimal 12 menit. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua sidang, sekretaris, penguji, promotor, kopromotor, Romo Vendus, serta supporternya yang saya hormati. Ini Romo Vendus ini sebenarnya teman saya saat kuliah, saat tahun 90. Cuman ini kita tetap profesional. Ya, tetap profesional. Ya, tidak korupsi. Slide-nya tadi itu apakah disengaja atau tidak, karena apa biar ruwet gitu ya, karena tidak terbaca karena warnanya sama. Ya, jadi penguji disuruh lihat yang mendalam gitu ya. Oke lah. Ya, saya akan bertanya dari yang gampang. Yang pertama, setelah lulus ini nanti Anda akan menjadi dokter apa? Bidang ilmu apa maksudnya gitu? Anti korupsi. Sabun. Ya, sudah. Terima kasih atas pertanyaan pertamanya dari yang terhormat dan amat sangat terpelajar Profesor Dr. Haji Suwito. Kalau saya ditanya untuk jadi apa setelahnya? Dokter apa, bukan jadi apa? Oh begitu. Ya. Kalau harus melihat kepada untuk bentuk
disertasi yang ada, pemikiran Islam boleh jadi mungkin hal yang paling penting. Oh ya sudah cukup. Kemudian pertanyaan kedua, nggak usah panjang-panjang ya, nanti lama. Segera jadi dokter. Yang kedua, apa? Nah ini baru apa? Itu kan gampang. Apa arti dari Nahjul Balaghah? Kalau dibandingkan dengan ilmu balaghah itu kan hampir mirip. Ya. Terima kasih. Nahjul Balaghah itu mungkin kalau kita lihat kedekatan maknanya dengan puncak kefasihan. Akan tetapi bukan hanya pada masalah kaitannya dengan matan per matan di dalam qaul Sayyidina Ali. Akan tetapi juga konten yang ada itu tidak berkurang. Iya cukup. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah benar secara akademik dan buktinya apa kalau Nahjul Balaghah itu adalah karya dari Sayyidina Ali? Ya, terima kasih. Sedikit agak mundur, harus saya berinformasikan kepada yang terhormat dan juga amat sangat terpelajar dan juga para hadirin sekalian. Memang ada dua pendapat terkait dengan Nahjul Balaghah. Ibnu Khalikan, kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani, dan juga termasuk diantaranya adalah Al-Dhahabi, termasuk orang yang menolak mengatakan bahwasanya itu adalah betul-betul qaul dari Sayyidina Ali. Akan tetapi ternyata yang menerima itu jauh lebih banyak, yang menerima jauh lebih banyak. Di antaranya kalau kita lihat, mungkin pakar-pakar Mesir, bahkan sampai sekarang pun kalau kita mau lihat, bahwasanya Nahjul Balaghah itu menjadi dan mengisi rak-rak dari orang yang belajar tentang sastra ataupun ilmu-ilmu yang lain. Alasan kemudian saya harus menguatkan dan yakin, karena memang sudah terlanjur ya harus yakin. Yakinnya apa? Yang pertama, tuduhan yang mengatakan bahwasanya Syarif Raudi itu memalsukan. Makanya di situ kan mereka mengatakan hum yad'una bi anna Syarif Raudi wallazi bada'a wa hadi al-aqwal thumma nusibat ila Ali bin Abi Thalib. Biar mereka enggak paham. Biar Anda saja yang paham. Artinya apa? Sayyidina Ali itu sekali lagi mereka itu menganggap yang mengubah ataupun menyusul bahkan mengarang kemudian mengintisabkan kepada Sayyidina Ali itu adalah Syarif Raudi. Tetapi ternyata apa? Syarif Raudi di dalam sebuah saya membaca dalam Nahjul Balaghah asa masadiruhu wa asanidu. Itu ada 4 jilid. 4 jilid itu hanya berbicara tentang sanad daripada Nahjul Balaghah yang ternyata di dalam kitab itu kemudian sampai kepada bahwasanya setidaknya itu ada 6 deretan berkait dengan orang-orang yang sudah meriwayatkan riwayat-riwayat yang ada di dalam Nahjul Balaghah, mulai dari yang tahun 67 Hijriah. Ada tokoh yang namanya adalah Qais Al-Hilali. Satu. Ya. Kemudian ada juga yang ini sudah saya tulis Pak. Iya, nomor 2. Ya, karena saya yakin panjenengan itu akan menanyakan itu. Makanya saya antum tatrahuna soalan wa ana itu lakum jawab. Nomor 2. Ya, oke. Yang nomor 2 kalau saya lihat di sini ya, itu ada Abu Mihnaf Al-Azadi itu pada tahun 3. Kemudian Tobak bin Abdurrab. Ya cukup, tadi yang disebut yang menolak 2, kemudian yang mendukung 3, ya sudah, berarti menang yang 3. Sekarang berikutnya, bahasa Arabnya anti korupsi itu apa? Adamul ikhtilas. Sekarang istilah itu ada di Nahjul Balaghah apa tidak? Tidak. Lah kok bisa
judulnya itu anti korupsi di dalam kitab Nahjul Balaghah, ini gimana? Ini ngajak bermain bahasa. Ya, mohon maaf, tanpa mengurangi sabar Pak. Memang istilah kata-kata anti korupsi itu tidak ada. Bahkan sekali lagi kata korupsi di dalam kitab-kitab lama itu juga tidak ada. Yang ada muncul itu adalah hal-hal yang kemudian dianggap itu mendekati kesalahan. Itu seperti kata-kata riswah, kata-kata hulul, kata-kata sarikoh, kata-kata hirobah, dan juga kata-kata yang lain. Yang itu kemudian di dalam bahasa kontemporer sekarang itu dianggap sebagai bagian yang memang itu mengarah kepada suatu praktek yang dikatakan sebagai korupsi. Ya, itu apa kemudian bisa ditarik kesimpulan seperti itu? Terus metodologinya itu kira-kira apa yang digunakan untuk kayak gitu? Ya kalau kita lihat situ memang saya menggunakan pendekatan hermeneutik. Ya hermeneutik yang di situ berbicara bagaimana menarik satu konklusi ataupun kesimpulan dari makna sebuah kalimat, makna sebuah ungkapan dan situasi pada saat itu. Ya cukup. Kemudian selanjutnya di abstrak itu saudara menulis begini, kebijakan Sayyidina Ali ini direspon secara resisten dengan penolakan oleh para sahabat. Ya. Ini kan kebijakan Sayyidina Ali kan bagus, kok direspon ditolak, itu berarti kan sahabat yang lain itu tidak bagus gitu dalam tanda kutip. Ini benar nggak pernyataan itu? Pernyataan itu betul, tetapi harus secara proporsional sahabat yang mana. Makanya di sini kalau saya mengatakan ketika as-sahabatul humudul, saya kira perlu adanya retakrif dari kata-kata itu. Artinya begini, ketika dimahami sebenarnya sahabat itu adalah man sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi mu'minan, maka itu menjadi sesuatu yang yang terlalu luas sehingga masuk di dalamnya adalah orang-orang yang mohon maaf perilakunya juga tidak benar masuk dalam kategori sahabat. Yang saya dimaksudkan resistensi penolakan itu adalah orang-orang yang terlibat pada praktek yang memang itu dia memang disayangkan oleh sejarah dan itu terjadi kaitannya dengan korupsi dan itu dilakukan oleh orang-orang yang seira dengan beliau. Dan kebetulan itu adalah tidak sesuai dengan hal-hal yang diinginkan oleh penguasa dalam hal ini adalah Khalifah Ali pada saat. Ya ini perlu didetailkan ya nanti supaya kemudian itu tidak menjadi bias gitu ya. Jadi ini bahaya kalau tidak ada penjelasan ininya secara detail dan secara historis penjelasannya itu sangat membahayakan. Oke, pertanyaan terakhir. Kontekstualisasi Nahjul Balaghah itu Promovendus mencoba untuk menaikkan ke zaman posmo. Ini yang dimaksud apa? Sekarang? Ya. Artinya begini, nilai-nilai yang ada di dalam Nahjul Balaghah itu sebenarnya yang masih relevan dengan sekarang. Di sana ada berkait dengan masalah akuntabilitas, kaitannya juga dengan integritas, kaitannya berbicara tentang masalah keadilan, kaitannya dengan penegakan hukum. Itu hal yang paling dibutuhkan di Indonesia pada saat itu. Oleh karena itu, maka ini ditawarkan menjadi sesuatu yang bisa memberikan informasi dan inspirasi dari hal yang terjadi dulu yang kemudian bisa kita coba untuk praktekkan dan juga aplikasikan pada zaman yang sekarang. Ini yang saya maksud dengan kontekstualisasi. Saya kira cukup, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof.